Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada orang mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Abdullah." Abdullah adalah panggilan untuk Imam Ahmad bin Hanbal. "Ya Abdullah, engkau adalah seorang mujtahid. Engkau diikuti banyak orang." Ketika orang itu menyerang terus-menerus kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengeluarkan fatwa, maka Imam Ahmad bin Hanbal diam. Dan pada saat itulah orang itu menyerang lagi dengan mengatakan, "Apakah engkau akan membawa tempat tinta ke kuburan?" Imam Ahmad bin Hanbal lalu menjawab, "Saya akan belajar mencari ilmu sampai ke liang lahat." Orang yang disebut alim adalah orang yang menuntut ilmu. Orang yang disebut dengan alim adalah orang yang menuntut ilmu. Ketika seseorang merasa dirinya tahu, maka sesungguhnya dia adalah bodoh. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 164 Hijriah dan meninggal pada tahun 241 Hijriah. Jadi di antara imam madhab yang empat, misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal memang lahirnya agak belakangan. Karena Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, Imam Malik itu lahir pada tahun 93 Hijriah, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu lahir pada tahun 164 Hijriah. Jadi lahir setelah Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i lahir setelah Imam Malik, dan Imam Malik lahir setelah Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah tahun meninggal 150 Hijriah, maka pada tahun itu Imam Syafi'i lahir. Imam Ahmad bin Hanbal sangat mengagumi terhadap Imam Syafi'i. Bahkan diceritakan seperti yang saya ceritakan beberapa video yang lalu, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ketika datang pertama kali di daerah Hijaz, maka ketika mendengar ada Imam Syafi'i mengasuh pengajian di Masjidil Haram, maka Imam Ahmad bin Hanbal mendatangi Masjidil Haram dan mendatangi pengajian. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal awalnya adalah mengaji hadis kepada orang lain, kepada ulama lain, lalu dia berhenti sementara mengaji kepada ulama hadis itu, lalu mengaji kepada Imam Syafi'i. Ketika dituduhkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Kamu ngaji kok pindah-pindah, kok pelintan-pelintan?" Apa jawaban dari Imam Ahmad bin Hanbal? "Diam kamu. Kalau saya kehilangan satu hadis dari seseorang, maka saya bisa mencari hadis yang sama dari orang lain. Tapi kalau saya kehilangan orang ini, kehilangan kesempatan untuk belajar kepada orang ini," maksudnya adalah kepada Imam Syafi'i, "maka saya khawatir tidak akan mendapatkan orang semacam ini nanti sampai hari kiamat." Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah memberi saran untuk mengaji kepada Imam Syafi'i. Misalnya saran itu disampaikan kepada Ishaq bin Ruwaih. Ishaq bin Ruwaih disarankan untuk belajar kepada Imam Syafi'i dan mengatakan, "Belajarlah kamu sama dia, karena saya belum melihat orang yang memahami Al-Quran kecuali dia ini. Maka belajarlah kepada dia." Yang dia itu maksudnya adalah Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal adalah sosok pengembara. Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang selalu tidak puas untuk mencari ilmu pengetahuan. Pertama-tama beliau belajar terhadap fakultas ahli ra'yi atau madhab ahlur ra'yi yang dari Imam Abu Hanifah, tapi melalui muridnya Abu Yusuf, belajar kepada Abu Yusuf. Kepada Abu Yusuf dia belajar tentang fikih-fikih mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian juga belajar kepada Hisham, Syekh Hisham. Dari Syekh Hisham ini diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah bisa merangkum atau bisa mengumpulkan 300 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke Basrah, pergi ke Hijaz, pergi ke Yaman, pergi ke Kufah untuk mencari hadis, untuk belajar hadis. Karena itulah hampir keseluruhan hidup dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah bergelimang dengan kajian-kajian hadis. Karena Imam Ahmad bin Hanbal lebih konsentrasinya adalah pada wilayah hadis ini, sehingga
banyak orang meminta fatwa kepada Imam Ahmad bin Hambal, tapi Imam Ahmad bin Hambal melarang untuk menyebarkan fatwanya, sehingga kadang menyarankan untuk bertanya kepada Imam Syafi'i atau mempelajari fatwanya Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal karena memuji kepada Imam Syafi'i, kalau misalnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap akhir 100 tahun itu ada mujaddid, dan mujaddid masa lalu adalah Umar bin Abdul Aziz, maka Imam Ahmad bin Hambal berharap bahwa mujaddid abad itu 100 tahun itu akan terjadi, atau mujaddidnya adalah Imam Syafi'i. Itulah sebabnya karena konsentrasi pada wilayah hadis, maka banyak orang mengatakan dan sejarawan juga mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal bukanlah sebagai seorang ahli fikih, tapi sebagai seorang muhaddis, ahli hadis. Misalnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ketika dia menulis Ikhtilaful Fuqaha tentang perbedaan fikih menurut para ulama, maka Ibnu Jarir At-Tabari tidak memasukkan Imam Ahmad bin Hambal dalam perdebatan kajian-kajian fikih. Lalu ditanya kepada Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari seorang ahli tafsir dan juga ahli sejarah atau sejarawan. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak memasukkan Imam Ahmad bin Hambal dalam perselisihan pendapat di kalangan para ulama fikih? Dijawab, Imam Ahmad bin Hambal adalah rajulul hadis, dia adalah ahli hadis dan bukan ahli fikih. Nah, bahasanya begitu. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari sama dengan apa yang dilakukan oleh Syekh An-Nasafi. Syekh An-Nasafi juga sama ketika membuat perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, maka tidak memasukkan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi benarkah tuduhan itu? Sebenarnya kalau misalnya konsentrasi Imam Ahmad bin Hambal dalam kajian-kajian hadis, sehingga karyanya namanya Al-Musnad, tidak menunjukkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal tidak memberikan fatwa. Imam Ahmad bin Hambal juga memberikan fatwa, banyak pendapat-pendapatnya tentang fikih. Karena itulah maka ketika misalnya Ahmad bin Muhammad Al-Khalal itu menyusun berbagai pendapat-pendapat dari atau fatwa-fatwa dari Imam Ahmad bin Hambal, diceritakan bahwa Ahmad bin Muhammad Al-Khalal inilah yang menyusun berbagai fatwa-fatwa dari Imam Ahmad bin Hambal dalam kajian fikih, sehingga tersalurkan atau bisa dibaca oleh generasi-generasi berikutnya. Kemudian ada kitab namanya Mukhtasar Al-Khiraqi, bicarakan terhadap fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hambal. Mukhtasar Al-Khiraqi itu kemudian disyarahi oleh Ibnu Qudamah, namanya kitab Al-Mughni. Jadi kitab Al-Mughni adalah kitab yang penting juga dalam kajian mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kaitannya dengan fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hambal terhadap persoalan-persoalan hukum. Kalau misalnya bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu mengakui terhadap gagasan-gagasan dari Imam Syafi'i, memang bisa kita buktikan. Misalnya dalam cerita yang dimunculkan dalam kitab Tadhkiratul Auliya misalnya, diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal memiliki pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja satu kali pun maka dia dianggap kafir. Maka ditanyakan oleh Imam Syafi'i, bagaimana kalau orang kafir itu yang meninggalkan sholat karena sengaja dianggap kafir itu, kemudian dia ingin kembali ke Islam lagi. Ya dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hatinya itu ada la ilaha illallah. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, dia dengan cara sholat lagi. Dengan cara sholat lagi, maka dia akan mengembalikan posisi yang awalnya kafir bisa menjadi muslim lagi atau mukmin lagi. Lalu dijawab oleh Imam Syafi'i, padahal orang kafir itu sholatnya tidak sah. Maka bagaimana mungkin dia bisa mengembalikan posisi dari kafir menjadi mukmin, padahal sholatnya orang kafir itu tidak sah. Imam Ahmad bin Hambal lalu diam pada saat itu. Tapi memang menurut Imam Syafi'i, bagi mereka yang tidak sholat, tetapi tidak sholat itu adalah karena jahidan liwujubihi, itu baru bisa dianggap kafir. Kalau dia tidak sholat karena malas, karena aras-arasan, karena dia dalam kondisi capek atau malas walaupun dalam kondisi sadar, maka dia tidak bisa dihukumi kafir. Orang yang meninggalkan sholat dan dihukumi kafir kalau menurut Imam Syafi'i adalah syaratnya kalau dia jahidan liwujubihi, dia ingkar terhadap wajibnya sholat itu. Kalau dia ingkar terhadap wajibnya sholat itu, maka dia bisa dianggap sebagai kafir. Jadi apa yang dilontarkan oleh orang bahwa Imam Ahmad bin Hambal
bukan ahli fikih sebenarnya tidak tepat juga, karena Imam Ahmad bin Hambal juga mengeluarkan fatwa-fatwa yang fatwa-fatwa tentang fikih itu kemudian ditulis oleh para murid-muridnya dan oleh generasi-generasi setelahnya. Seperti yang saya ceritakan tadi, misalnya Ahmad bin Muhammad Al-Khalal misalnya menulis kitab Al-Jami'ul Kabir. Dalam kitab Al-Jami'ul Kabir itu mengumpulkan berbagai fatwa-fatwa dari Imam Ahmad bin Hambal, dan juga misalnya kita bisa mendapati Mukhtasar Al-Khiraqi, yang Mukhtasar Al-Khiraqi itu kemudian disarahi menjadi kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Madhab Ahmad bin Hambal kemudian menjadi populer, kemudian menjadi berkembang pesat misalnya dengan ada dua orang yang mengembangkannya. Misalnya adalah orang yang mengembangkan itu adalah ulama yang sangat terkenal, namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan juga Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jadi Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauzi banyak diindikasi mengikuti pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal dan juga mengembangkannya. Di antara pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu adalah mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari ayat Al-Quran. Tetapi membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat hukumnya adalah sunnah, walaupun tidak menyebut bagian dari ayat Al-Quran, bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Hal ini berbeda dengan Imam Syafi'i, yang menurut Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari ayat Al-Fatihah, bagian dari surat Al-Fatihah atau bagian dari Al-Quran. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal lagi, kalau orang mau menikah misalnya, maka si perempuan itu boleh mengajukan syarat, namanya syarat nikah. Jadi perempuan itu boleh mengajukan syarat, misalnya saya mau dinikah dengan kamu tapi saya mengajukan syarat. Syaratnya misalnya saya tidak mau dimadu, nah misalnya begitu. Atau saya mau apa gitu. Jadi ada syaratnya, dan ketika syarat itu dilanggar maka perempuan boleh mengajukan untuk cerai ke pengadilan. Itu diantara pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi karena Imam Ahmad bin Hambal konsentrasi untuk mengurusi masalah hadis, maka banyak orang yang mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal bukanlah sebagai ahli fikih, tapi sebagai ahli hadis. Tapi tuduhan itu sebenarnya tidak selamanya benar, karena buktinya adalah bahwa Imam Ahmad bin Hambal sebenarnya memunculkan fatwa-fatwa tentang hukum agama, tentang aktivitas kemanusiaan. Ahmad bin Hambal harus kita tiru adalah sebagai sosok yang sangat teguh pendirian. Ketika kelompok Mu'tazilah, karena Imam Ahmad bin Hambal itu berbeda dengan ideologi kekuasaan. Ketika Khalifah Al-Ma'mun, kemudian ketika Khalifah Al-Mu'tasim, itu bermadhab Mu'tazilah, di mana madhab negara itu adalah madhab Mu'tazilah, maka madhab Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hambal sangat tegas dalam hal ini bahwa Quran itu bukanlah makhluk, tapi Quran itu sama dengan ilmullah, yaitu yang bersifat azali. Pendapat yang berbeda antara Imam Ahmad bin Hambal dengan kekuasaan itulah yang menyebabkan kekuasaan itu melakukan tindakan-tindakan represif kepada Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga diceritakan Imam Ahmad bin Hambal itu pernah dicambuk. Imam Ahmad bin Hambal juga dipenjara hanya untuk memaksakan kehendak kekuasaan supaya Imam Ahmad bin Hambal mengakui bahwa Quran itu adalah makhluk, yang menurut Mu'tazilah bahwa Quran itu adalah syai', dan syai' itu atau sesuatu itu diciptakan. Tapi Imam Ahmad bin Hambal bertanya, mana buktinya dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang bisa dipercaya, yang menunjukkan bahwa Quran itu adalah makhluk. Kalau tidak ada, maka Imam Ahmad bin Hambal tidak mau. Imam Ahmad bin Hambal kemudian dibebaskan ketika pemerintahan itu berpindah kepada Al-Wakil Allah. Maka ketika pindah Mutawakil Allah, yang juga Mutawakil Allah itu nanti dalam kajian sejarah itu berkolaborasi dengan Abul Hasan Al-Asy'ari yang juga sama-sama tidak suka kepada Mu'tazilah. Karena itulah maka Imam Ahmad itu dibebaskan dari hukuman penguasa yang memaksakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Kita perlu mengikuti Imam Ahmad bin Hambal dalam keteguhan pendapatnya, kegigihan dalam menyampaikan pendapatnya, dan kekuatan dalam memegang Al-Quran dan juga mempedomani terhadap Al-Hadis. Wahai sahabatku, diceritakan bahwa ketika Imam Ahmad bin Hambal itu meninggal,
ratusan ribu orang bertakziah. Itu menunjukkan bagaimana pengakuan orang terhadap Imam Ahmad bin Hambal. Wahai sahabatku, Imam Ahmad bin Hambal diceritakan selama 40 tahun beliau mendoakan gurunya namanya Imam Syafi'i. Ya Allah, ampunilah diriku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Wahai sahabatku, demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa hidup bijaksana. Kita tidak gampang menyalahkan cara beragama orang lain, yang selama cara beragama orang lain itu dicantolkan kepada Al-Quran maupun Al-Hadis, baik dengan cara dalil yang bersifat umum maupun dalil yang bersifat spesifik. Demikian, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.